Shalom, salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa tanggal 6 April 2021, renungan harian bagi kita diambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai pasal yang kedua, ayat yang keempat bagian A. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkaulah yang bekerja dan berkuasa di dalam hati kami. Engkau menuntun kami kepada kebenaran, sehingga apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus yang adalah teladan bagi hidup kami, mampu kami mengerti, kami pahami, mampu kami teladani dalam hidup kami. Biarlah sekali lagi pada kesempatan ini Engkau bekerja di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan menjadi sebuah kebenaran yang menuntun dan membimbing kami agar kami boleh mencapai kesempurnaan seperti Bapa di sorga. Bersabdalah bagi kami saat ini, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian, khususnya pasal yang pertama, adalah kitab yang menjelaskan bagaimana segala sesuatu ada tercipta oleh Allah Sang Pencipta. Selain menciptakan alam semesta beserta isinya, Allah juga menciptakan manusia untuk memelihara, menjaga, dan berkuasa atas semua ciptaan Allah, seperti yang dikatakan pada ayat ke-28. Melalui seluruh rangkaian cerita penciptaan, kita tahu dari mana kita berasal dan untuk apa kita diciptakan, serta kita bisa melihat betapa agung dan besarnya pencipta kita. Semua yang diciptakannya dikatakan pada ayat ke-31, sungguh amat baik, atau yang boleh saya simpulkan dengan satu kata, yakni sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara, dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai pasal yang kedua ayat yang keempat bagian A ini, saya akan membaca ayat yang ke-26 dan ayat ke-27 bagi kita sebagai penekanan dalam renungan saya pada hari ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pada kedua ayat ini dikatakan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Segambar dan serupa dalam teks asli Alkitab bahasa Ibrani disebut Shelem Demut. Dua kata ini digabung tanpa kata penghubung. Kalau secara terpisah, Shelem sering diartikan sebagai gambar. Kata Shelem hendak menunjuk gambar dalam arti bahwa komponen-komponen yang dimiliki Allah juga dimiliki manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan demut artinya keserupaan atau kemiripan. Hal ini menunjuk kualitas dari komponen-komponen seperti pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada. Jadi, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia agar memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang kualitasnya sama seperti Allah. Agar manusia mencapai kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Allah ini, manusia harus melatih dirinya. Karena
Keserupaan dengan Allah ini bukan sesuatu yang bersifat statis, tetapi progresif, terus berkembang. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar manusia yang diciptakan segambar dengan Allah ini memiliki kualitas shalem, pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Apa yang difirmankan Allah, itulah yang harus mereka patuhi dan lakukan. Sayangnya, ketaatan Adam dan Hawa ini rusak ketika Hawa mau mendengarkan apa yang dikatakan iblis atau si ular, sehingga akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak mematuhi apa yang Allah perintahkan. Ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap perintah Allah ini juga terus dilakukan berulang-ulang kali oleh manusia dari generasi ke generasi. Hal ini membuat manusia seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga akhirnya kualitas shalem yang dimiliki manusia tidak semakin serupa dengan Allah, tapi malah sebaliknya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Allah untuk menjadi gambar dan rupa Allah ini telah gagal, maka Allah mengutus Tuhan Yesus sebagai Adam yang kedua. Tidak seperti Adam dan Hawa, Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya ia taat kepada Bapa. Oleh sebab itu Allah menjadikan ia pokok keselamatan bagi kita umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengulangi pertanyaan sebelumnya. Bagaimana caranya agar manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ini memiliki kualitas shalem, pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Allah? Jawabannya, dengan mengikuti teladan yang telah diberikan Tuhan Yesus selama ia hidup di dalam dunia ini. Keteladanan Tuhan Yesus adalah keteladanan yang sempurna, karena sebagai manusia ia menunjukkan kualitas dirinya di hadapan Bapa, sehingga Bapa berkenan akan dirinya. Mengikuti teladan Tuhan Yesus adalah perjuangan berat yang sungguh sangat tidak mudah untuk dilakukan, karena dunia dan keindahannya serta segala sesuatu yang ada di dalamnya ini kadangkala membujuk merayu kita agar mengikutinya, seperti bujuk rayu iblis atau si ular kepada Adam dan Hawa. Tuhan Yesus sendiri ketika di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam juga dibujuk dan dirayu iblis. Bedanya, Adam dan Hawa terbujuk, sedangkan Tuhan Yesus memilih untuk tetap taat. Jika Adam dan Hawa tidak taat, Tuhan Yesus taat, lalu bagaimana dengan kita? Pilihan tentu ada di tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita baru saja memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui peringatan dan perayaan ini, kita diingatkan betapa besarnya pengorbanan Yesus bagi kita dan bagaimana taatnya Ia untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Ia menyelesaikan tugasnya agar kita bisa memulai tugas kita dan menyelesaikannya juga seperti apa yang telah Ia lakukan. Jadi, pada akhirnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita menghargai pengorbanan Kristus bagi kita. Mari kita berjuang mengembalikan posisi kita seperti pada awal Allah menciptakan kita, imago Dei, segambar dan serupa dengan Dia. Ini tidak mudah. Kita membutuhkan perjuangan dan tekad yang besar
untuk menjalaninya. Kita juga membutuhkan kuasa serta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan memampukan kita. Tetapi sekali lagi perlu kita ingat, Yesus sudah memulainya untuk kita. Mari kita menyelesaikannya untuk kita, sehingga kemuliaan Allah yang telah hilang karena dosa di dalam diri kita kembali terpancar melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.